Terus sampai waktu udah nikah sama suami bilang, "Pengen deh nanti kalau kita udah pensiun pindah ke desa." Kan kayaknya banyak banget loh yang punya impian itu. Terus one day suamiku nyeletuk, "Kenapa nggak sekarang aja?" Terus belajar dan ternyata emang bener kan kalau homeschool itu ternyata calling. Satu kegalauan orang-orang yang mau homeschool adalah pasti masalah sosialisasi. Tapi dengan iman Tuhan tuh kasih apa ya? Kasih kemantapan, dengan iman kami jalani. Tapi kalau kita tuh ngelis satu-satu kehidupan kita yang berubah, kehidupan keluarga kami ya yang berubah selama pandemi, kami tuh melihat ada terlalu banyak alasan gitu untuk mengucap syukur sama Tuhan. Ya, tapi setelah kami mengalami tinggal di desa ini, kami tuh jadi lebih bijak sama waktu dan lebih wise. Jadi rumah kami tuh bener-bener definisi rumah mewah, mepet sawah. Ngopi di teras bareng Rian. Ya, selamat datang kembali di Ngopi di Teras bareng Rian. Kali ini kita lagi ada di daerah Jogja ya? Jogja, betul. Jogja, kita di Jogja sekarang. Pertama kali kita di Jogja datang. Wow. Sebelumnya kita belum pernah nih take di Jogja. Oh, oke. Ya, dengan Reska. Betul. Reska ini adalah seorang dokter gigi ya? Dokter gigi. Mungkin boleh cerita latar belakangnya dulu, Reska ini. Aku dokter gigi, suamiku dokter gigi anak. Terus ya selama ini kami praktek di rumah sakit. Suami tadinya beberapa tempat. Terus sekarang kami slow living, pindah ke desa. Terus suami juga melepas praktek di tempat lain. Jadi cuma satu rumah sakit aja gitu. Jadi sebenarnya saya dan istri sekali lagi. Istri itu seneng ngulik orang. Jadi lihat profilnya Reska ini sangat ekstrim, cukup ekstrim. Cukup ekstrim. Karena apa? Karena Reska ini dari urban life yang ideal ya. Di Jakarta kalau nggak salah. Iya, di Jakarta. Di Jakarta, tahu-tahu pindah ke Jogja, ke desa. Desa ya? Gradually tambah shocking ya, dari Jakarta, Surabaya, Jogja, desa. Ya itu. Oh, sempat di Jogja dulu sebelumnya? Oh enggak, jadi kan kuliahnya Surabaya. Terus begitu suami waktu itu masih pacaran, dia ngambil spesialis pendidikan. Terus di sini terus kupikir ya udahlah daripada LDR pindah ikut ke Jogja. Jadi benar-benar dari kota. Ini bukan urbanisasi. Bukan urbanisasi. Tapi memang gaya hidup yang perpindahan life changing ya. Itu istilahnya life changing yang cukup ekstrim kalau saya ngomong, karena banyak orang yang itu hanya di bibir. Banyak orang yang cuma bilang pengen. Betul. Gitu. Tapi, cuma pengen, tapi ini tidak terrealisasi ya. Puji Tuhan kita ditemukan orangnya langsung. Pelakunya langsung. Yang benar-benar pindah dari kota ke desa. Itu cukup ekstrim dan bolehlah awal pertama kali dulu memutuskan untuk melakukan itu apa sih sebenarnya? Kalau awalnya tuh kayak cuma impian masa kecil doang ya. Terus sampai waktu udah nikah sama suami bilang, pengen deh nanti kalau kita udah pensiun pindah ke desa. Kan kayaknya banyak banget loh yang punya impian itu. Banyak. Karena suatu saat waktu aku bikin postingan tentang memutuskan pindah di desa, banyak banget yang komen, jadi viral postingan itu, dan banyak yang komen, aku juga pengen. Ternyata kan itu impian semua orang ya, mencari ketenangan. Terus cuma kita mikir kan tadinya someday kalau anak-anak udah mungkin kuliah udah selesai, pokoknya ya tinggal kita berdua pindah. Terus one day suamiku nyeletuk, kenapa nggak sekarang aja? Kenapa kita harus nunggu mereka pergi baru terus kita cari hidup yang konten, hidup yang tenang? Kenapa nggak dari sekarang aja memaknai hidup secara sederhana, lebih tenang bersama dengan anak-anak? Karena kan waktu sama anak-anak terbatas ya. Jadi ya kita mau create memori sebanyak-banyaknya, dan trade off itu tuh menurut kita worth banget. Kita ngelepas segala kenyamanan urban life untuk dapat hidup yang tenang bersama dengan anak-anak. Itu tahun berapa sih Reska pertama kali pindah? Pertama kali pindah ke desa? Iya. Baru beberapa bulan. Keren. Baru kita beli tanah tuh setahun yang lalu dengan cara yang sangat amazing. Karena kita jujur nggak nyari di daerah sini, udah nyari daerah lain tuh 2 tahunan lebih, nggak dapet. Terus ketemu daerah ini tanpa sengaja,
dalam seminggu bisa transaksi. Jadi Wow, kayak Tuhan tuh udah lagi ngatur gitu. Godspeed tuh. Bener. Terus ya udah akhirnya memutuskan ya udah bangun sekarang itu juga dengan caranya Tuhan, dengan waktunya Tuhan. Ya udah baru pindah dan ternyata puji Tuhan sampai sekarang menikmati banget. Kalau pindahnya kan baru. Iya, Kalau prosesnya itu kan sudah dari kapan? betul. Maksudnya proses itu kan ketika waktu di Jakarta terus Surabaya itu prosesnya berapa lama? Kalau di Itu kan Jakarta kan keputusan sangat besar. iya. Kalau di Jakarta sebenarnya kan karena dari kecil emang di Jakarta Hmm, sampai lulus SMA. iya. Terus kuliah memutuskan di Surabaya. Itu karena dulu mau ambil kedokteran gigi. Hmm, Terus papa mama anterin tuh ke UI, ke Trisakti, ke UNER, ke UGM. Udah tes juga. Keterima di UGM sama di UNER. Memang ngambil tesnya cuma 2, UGM sama UNER. Dan nggak tahu gimana Tuhan tuh kasih rasa apa ya, sejahtera waktu milih UNER di Surabaya. Oh, Damai Sejahtera di UNER. Betul. Terus akhirnya di UNER dan ternyata benar, mungkin di-set Tuhan ke sana supaya bertemu dengan mantan pacar yang jadi suami. Terus ketemu, ya udah akhirnya suami waktu itu ngambil spesialisnya di Jogja. Kupikir ya udahlah ke Jogja juga. Terus akhirnya malah terdampar di Jogja. Kita menikah di sini, settle di sini. Terus dia itu 2 tahun lalu mulai cari-cari tanah mau pindah dan akhirnya Tuhan kasih kelancaran. Jadi sempat tinggalnya di Jogja dulu ya berarti. Tadinya tuh kita ke arah yang lebih kota. Tadinya tinggalnya di kota, Heeh, di perkotaannya. kota Jogjanya. Karena kan Hmm. memang dulu juga anak-anak sebelum homeschool kan sempat sekolah. Oh, Nah kan sekolah normal biasa betul, ya, sekolah normal sampai TKA. sampai TKA. Betul. Terus ya jadi kan namanya kita tinggal kan pasti ngukur ke tempat kerja seberapa jauh, ke sekolah berapa Iya. jauh gitu. Terus begitu pandemi memutuskan homeschool, nekat banting setir, berdoa udah Tuhan nekat nih gitu ngambil keputusan homeschool, terus kita homeschool. Nah kalau homeschool nggak harus kemana-mana ya why not pindah lebih cepat ke desa gitu. Wow. Berarti sebelumnya Reska nih tinggalnya di Jogja di kotanya. Betul. Di kotanya di Jogja jadi kayak anak sekolahnya normal juga. Iya, Terus dihantam pandemi itu. betul. Dihantam pandemi. Memutuskan untuk homeschooling. Iya. Ini sebelum keputusan pindah, homeschooling itu juga suatu keputusan yang berat. Betul nggak? Betul. Karena itu nggak nyaman. Heeh. Nggak nyaman bagi orang tua jujur. Karena orang tua as a teacher, as a principal buat homeschooling itu. Nah, sedangkan pandemi kan kalau kita ya udahlah anak biarin Zoom aja. Kalau anak saya aja udah biarin Zoom aja lah. Pokoknya kita ngikutin. Waktu itu TKA ya kalau nggak salah ya, TKA ya. TKA kita anak Zoom, ya udah ngikutin walaupun agak susah ya agak kalau susah. Zoom pas TKA. Nah, ini kok memutuskan homeschooling? Awalnya gimana itu? Awalnya jujur homeschool itu tidak pernah ada di dalam list pertimbangan kita sama sekali. Karena anak kita kembar, introvert dua-duanya. Dan tadinya kita tuh nggak sadar anak kita introvert karena selama di rumah mereka tuh ya bermain seperti biasa, ceria, banyak ngomong gitu. Terus aku sebagai orang yang extrovert melihat mereka nih ya sama aja gitu. Tapi masalahnya di sekolah dari playgroup itu tuh aneh. Jadi sama sekali nggak ngomong sama teman lain. Sama Miss aja suaranya tuh pelan banget. Dan itu tuh baru bisa ngomong setelah 1 tahun sekolah. Tadinya tuh bener-bener berdua tuh cuma di pojokan, diem gitu. Kayak kalau aku sebut sambil bercanda ke teman-teman tuh kayak alien. Wow. Dan saking kita tuh dulu worry, nih maksudnya ini tuh special condition atau memang kenapa ya? Akhirnya waktu kita ke Jakarta, kita bawa ke psikolog anak untuk di-assess. Ini 2 anak nih kenapa? Soalnya kan kalau misalnya emang ada special condition yang butuh di-treat atau dia butuh pindah sekolah atau lain sebagainya kan kita bisa tahu early gitu. Setelah di-assess nggak ada kelainan apapun. Terus cuma anak introvert biasa. Terus kita tanya ke psikolognya, kalau kayak gini butuh pindah sekolah atau gimana? Dan enggak, ya udah kita jalanin dulu. Terus akhirnya terhantam pandemi. Setelah terhantam pandemi, puji Tuhan, Tuhan mempertemukan dengan beberapa homeschoolers. Terus belajar dan ternyata emang bener kan kalau homeschool itu ternyata calling. Jadi calling. Homeschool is calling. Betul. Kita sering bercanda ke teman-teman, homeschool aja. Tapi mental. Nggak bisa. Dan setelah 2 tahun menjalani sebagai homeschooler mom, baru sadar, oh ya emang ini tuh calling ya. Kalau Tuhan tuh panggil, ya memang tanpa kayak kita.
tanpa ada preparasi apapun, persiapan apapun disiapin sama Tuhan gitu. In a way. Wow. Awal-awal untuk homeschooling pindah dari itu berarti pindahnya TKB-nya. TKA nggak selesai karena kan kita Maret ya, pandemi di Indonesia kan Maret. TKA nggak selesai Betul. langsung homeschool. Jadi TKA tuh dulu Maret pandemi itu tuh pas TKA. Kemudian kita ketemu dengan beberapa homeschooler, mulai belajar tentang homeschooling. Terus mau nggak mau, semua keluarga kan sebenarnya belajar dari rumah. Iya. Jadi kepepet jadi homeschooler. Terus kita coba, kok mereka enjoy. Walaupun dulu aku tuh temper banget, super nggak sabaran banget gitu. Kok mereka enjoy? Mungkin alasannya karena nggak ketemu orang lain. Terus bisa enjoy. Juni kan harusnya naik ke TKB tuh. Aku tanya mereka, ini mau kayak gini sama mami di rumah, belajar sama mami di rumah, atau balik ke sekolah? Mereka bilang, mau sama mami, stay at home. Oh, anaknya juga lebih itu ya. Karena kan introvert. Satu kegalauan orang-orang yang mau homeschool adalah pasti masalah sosialisasi. Termasuk kita, karena kan tujuannya kita sekolah, itu cari teman juga. Betul, cari teman. Jadi kita tuh udah prepare, waktu playgroup, kelasnya masih digabung, TKA mulai pisah kelas, latihan, harusnya TKB udah sustain nih, pisah kelas, nanti SD aman jaya lancar gitu. Wah, kalau homeschool cuma berdua gimana? Padahal dulu pas masih sekolah aja tuh 2 hari sekali playdate, ketemu teman. Pokoknya tuh segala upaya tuh udah kita coba supaya mereka tuh bisa bersosialisasi sama anak lain dan nggak works. Bayangin kalau homeschool cuma berdua apa nggak tambah parah. Tapi dengan iman Tuhan tuh kasih kemantapan. Dengan iman kami jalani 1,5 tahun. Dan karena waktu itu hamil anak ketiga, jadi kita tuh benar-benar termasuk orang yang taat. Di rumah aja, nggak ketemu temen, nggak ketemu keluarga. Lahiran aja sendirian, karena suami kan sama anak-anak di rumah. Terus malam aku tidur sendirian di rumah sakit, ya berdoa sendirian. Tuhan, kok 2021? 2020. Wah. Akhir Desember. Masih full lockdown. Benar. Soalnya mertua mau datang, kita nggak kasih. Orang tua mau datang, kita nggak kasih. Kan takut ya, bahaya. Kita ketakutannya sangat tinggi waktu itu. Terus akhirnya waktu itu mereka 1,5 tahun tidak bertemu dengan orang lain, dengan teman-teman lain. Suatu saat waktu pandemi udah agak longgar, akhir 2021, ada acara ulang tahun teman. Ya udahlah kita berangkat karena emang udah dilonggarkan. Mereka ketemu anak lain tuh bisa main bareng, bisa ngobrol. Teman-teman sekolah kita kan jadi saksi hidup ya gimana anak-anak alien ini bisa yang ngobrol, tadinya bisa main. Yang tadinya tuh bukan cuma pendiam tapi kayak ya kalau kita sampai bawa ke psikolog anak kan diemnya pasti nggak wajar dong ya betul, gitu. Betul. Bisa ngobrol dan bisa bermain seperti anak-anak normal. Kita itu tuh merasa efek setelah homeschool berarti. Betul. Jadi kalau sekarang ada yang mau homeschool dan galau masalah itu sosialisasinya gimana, kita bisa dengan yakin bilang it doesn't matter, beneran gitu. Dan homeschoolingnya yang dipakai atau istilahnya apa ya? Yang base-nya itu adalah Charlotte Mason. Betul. Kalau Charlotte Mason. Saya beberapa kali juga ngobrol dengan teman-teman itu ya, kok Charlotte Mason. Ya nggak tahu ya, kita juga nggak tahu, cuman ya kok kayaknya bagus ya, karena aku jujur dapat insight juga beberapa kali sama teman-teman, ternyata ya memang pasti ada susahnya, nggak mungkin kan. Betul. Soalnya orang tua jadi guru itu kan pasti subjektifnya nggak kayak kita kalau ngajarin anaknya orang lain. Tapi ya ngobrol dengan teman-teman yang homeschooling ini rasanya semakin dikuatkan lah. Ya kalau memang callingnya kita ya, kita nggak akan menolak gitu. Ya siapa tahu ke depannya. Terus untuk yang anak ketiga juga homeschool. Oh sudah pasti. Tapi sebenarnya kalau kami tuh walaupun jujur setelah menjalani berat homeschooling, karena kan ya otomatis kalau kita sekolah kan kita mendelegasikan waktu selama let's say 6 jam 7 jam ke orang lain dan kita bisa bebas melakukan hal yang lain. Kalau ini kan enggak ya.
Tapi walaupun berat, kami tuh ngerasa banyak banget buah yang bisa dipetik. Jadi kalau jujur pilihan hati, pengennya anak-anak homeschool sampai lulus SMA, 3 anak ini. Tapi kan kami juga sadar kalau mereka manusia yang punya pilihannya Iya. sendiri. Oh, nanti berarti begitu Betul. bisa memutuskan Iya. akan Iya, dibebaskan. kalau one day mereka bilang, "Mami, kita nanti grade berapa kita mau sekolah," ya Silahkan. udah so be it, sekolah aja gitu. Karena anak juga punya keinginannya sendiri juga. Tuh. Walaupun kalau sampai sekarang kita tanya, mereka enjoy banget karena homeschool kan mereka tahu mereka tuh belajarnya tuh bentar banget loh, paling ya 2-3 jam lah. Sedangkan temen-temennya yang seumuran kan sampai sore, waktunya habis itu masih ada les, habis itu apa. Kalau mereka kan enggak. Ya, oke. Terus kalau apa namanya? Rizka sendiri ini kan kalau untuk homeschooling itu keputusan terus ini ada 2 keputusan sih. Ada 2 keputusan besar yang diambil dalam Betul. hidup, dalam keluarga. Itu perdebatannya gimana ya dengan suami? Itu kan homeschooling 1, terus kedua pindah ke desa ya. Iya. Itu perdebatan atau konfliknya dengan suami bisa diceritain nggak? Kalau perdebatan Untuk ya jujur maksudnya pasti nggak kan ada. heeh. Karena kalau keputusan yang pertama yang kita ambil Iya. kan homeschool dulu. Iya. Kalau homeschool, suami itu kita kan ketemu banyak homeschoolers dan belajar tuh belajar bareng. Karena ini tuh adalah keputusan yang harus diambil oleh dua belah pihak. Jadi kebanyakan yang burn out masalah homeschool tuh karena istrinya, banyakan kan istri-istri pengen ya. Iya. Tapi suaminya antara against, jadi nggak setuju, atau ya udah kalau kamu mau pilih itu terserah tapi jalanin sendiri gitu. Padahal kan nggak works gitu. Jadi dulu belajar sama suami bareng, dengar beberapa teman dari POV-nya mereka bareng. Terus once kita mau decide, dia bilang, ya memang kan in the end, walaupun diajar bareng, tapi kan porsi ngajar kamu lebih gede. Kamu kuat apa enggak? Mamnya itu yang lebih Betul. berperan pastinya. Betul. Ini kan dan homeschooling itu kan maraton. Enggak yang, ya sebenarnya bisa sih, kita cuma 1-2 tahun habis itu balik sekolah bisa. Cuma kan hopefully kalau kita udah ngambil satu keputusan kan kita finishing well. Jadi kalau maraton kamu gimana gitu. Ya walaupun dalam perjalanannya terseok-seok, ya dia menguatkan dan menemani, membersamai gitu. Jadi konflik sama perdebatan nggak bisa diselesaikan dengan baik lah. Iya. Mungkin pemikiran Rizka dengan suami lebih selaras ya, banyak sealurnya mungkin ya. Jadi lebih ngalir gitu ya. Kayaknya iya. Jadi banyak keputusan yang kami majornya, kalau namanya keputusan yang minor pasti kan orang beda, kepalanya beda ya. Tapi kalau guideline-nya sih kayaknya kami bareng. Jadi tahu kalau prioritas keluarga. Tahu dulu kenapa homeschool kan tahu karena prime time-nya anak-anak itu di sekolah. Sedangkan prime time-nya kami itu juga pagi ke siang. Nah, kalau ketemunya sore di saat sama-sama capek, aduh sayang banget gitu. Dan itu kan terbuang. SD mungkin cuma 6 tahun, nanti SMP tambah lama, jadi prime time-nya yang kebuang terpisah tuh kan anak-anak prime time-nya sendiri, kita prime time-nya sendiri tuh banyak gitu. Jadi kita sama-sama sadar kalau ya in the end ya kita choose the harder way, ya nggak apa-apa lah gitu. Terus kan beberapa bulan ini menyesuaikan mungkin homeschooling yang awal Rizka dan suami masih di kota. Iya. Jadi homeschool terus Rizka sekarang udah kerjaannya pindah ya berarti? Jadi kalau aku memang sejak anak-anak 1 tahun, aku ngurangin praktek. Jadi tadinya tuh tiap hari Senin sampai Sabtu, sekarang jadi 2 kali seminggu doang. 2 kali seminggu. Dan cuma 1 jam. Kalau suami sendiri? Suami tiap hari, tapi cuma 3 jam. Jadi kan sisanya. Itu waktu di Jogja lalu apa? Sebelum pindah? Nah, kalau sebelum pindah sebelumnya itu mungkin memang dia, kalau sebelum pindah dia agak penuh sih. Mungkin sehari 6-7 jam gitu. Sebenarnya kalau dipikir-pikir sama orang kebanyakan ya itu kan working hour yang normal ya. Iya. Tapi anak-anak karena punya kelekatan yang baik, itu jadi selalu menunggu-nunggu kapan papinya pulang gitu. Jadi 6-7 jam itu kan ya orang normalnya 8 jam ya kan. 6-7 jam itu sebenarnya enggak maksudnya bukan yang enggak parah ya. Bukan yang overtime apa overwork itu enggak sih ya. Cuman terus
change jadi 3 jam Jadi 3 jam. setelah pindah itu. Iya, setelah pindah. Setelah pindah, kan kalau di pikiran saya sih, mungkin pikiran saya dan pikiran orang-orang lain juga, hidup slow living itu kan enak, santai, Iya. duduk-duduk. Tapi enggak sih. Karena Gimana enggaknya? karena pasti lebih berat. Kita ngurus rumah sendiri, apalagi Reska kan nggak pakai ART ya. Iya betul, nggak Jadi pakai waktu di ART. Jogja masih ada ART. Nggak ada. Oh, memang udah Kita nggak ada. udah 6 tahun tanpa ART sih. Di Jogja awal-awal juga tanpa ART. Nah di Jogja awal-awal kan pakai ART. 2019 ART yang terakhir tuh mau menikah keluar, terus kita emang pilih nggak ada ART lagi. Who knows 2020 beberapa bulan kemudian kan pandemi. Dan memang jadi nggak cari orang lagi. Jadi memang sudah terbiasa di situ ya? Iya terbiasanya dalam artian terseok-seok sih jujur. Karena kan berat ya ngurus rumah, ngurus anak. Aduh, makanya dulu masa-masa kegelapan tuh aku temper banget. Karena aku menyadari kelemahanku tuh tidur dan makan. Kurang tidur, kurang makan tuh ambiar. Jadi begitu kecapean tuh kan jadi lebih nggak sabaran. Ya sama Tuhan anak memproses, lagi. iya sama anak lagi. Tuhan tuh memproses luar biasa lah gitu dalam beberapa tahun. Jadi setelah pindah itu memang sudah terbiasa hidup mandiri ya istilahnya. Cuman kan nggak seenak di kota pastinya, karena di kota kan fasilitas semua ada. Order Gojek gampang. Betul. Terus mau ke kafe yang dekat-dekat gampang. Terus mau apa nggak usah masak lah, gampang keluar aja. Kalau di desa nggak kayak gitu sih, semuanya kan tidak ada. Pasti masak. Tapi aku nih agak mikir kalau mau ngomong kami grateful karena pandemi juga nggak tega, karena sadar kalau pandemi ini kan membuat kehidupan banyak orang berubah. Iya. Tapi kalau kita tuh ngelis satu-satu kehidupan kita yang kehidupan keluarga kami ya yang berubah selama pandemi, kami tuh melihat ada terlalu banyak alasan gitu untuk mengucap syukur sama Tuhan. Termasuk salah satunya tuh mempersiapkan kepindahan kami di desa. Karena 1,5 tahun aku nggak ketemu orang, di rumah aja sama suami sama anak-anak, malah seorang Reska yang tadinya ekstrovert banget, itu jadi agak nurun ekstrovertnya. Jadi diredam sama Tuhan. Benar, jadi menikmati waktu di rumah, jadi menikmati waktu sama anak-anak. Dan tadinya sebagai orang yang cukup alfa, dominan, kan aku punya bayangan di otak ya. Kondisi yang ideal tuh gini, rumah tuh nggak boleh berantakan, anak-anak selesai belajar harus jam segini. Banyak kondisi ideal di otak kan yang nggak tercapai tuh dalam hidup sehari-hari. Yang tadinya begitu ada yang berantakan dikit ngamuk, wah pokoknya segala macam tuh pelan-pelan berproses. Dan lama-lama tuh sadar kalau ternyata waktu spend time sama anak-anak tuh menyenangkan banget ya gitu. Tadinya kan kebanyakan orang tua tuh kita sering banget soalnya denger. Banyak yang ngomong gini, anak-anak tuh kalau kecil tuh nyenengin, tambah lama tambah gede tuh masih nyebelin. Tuh banyak banget yang ngomong. Pernah denger kan? Karena anak-anak semakin besar kan punya maunya sendiri. Dan kadang maunya anak-anak tabrakan sama maunya orang tua. Lebih susah diatur. Betul. Kita tuh selalu dengar waktu TK teman-teman ngomong, "Tar lihat aja kalau udah SD, ngeselin gitu. Nanti kalau udah SD nih, tar lihat aja SMP ngeselin." Itu tuh selalu banyak yang bilang gitu. Jadi kayak tertanam juga ya. Dan ternyata tuh enggak loh. Kalau kita tuh punya quality time yang baik sama anak-anak, cukup quality time-nya, itu tuh anak-anak akan jadi semenyenangkan itu. Lebih menyenangkan lagi ya. Jadi spend time di rumah aja itu seneng rasanya, nggak harus ke mall kok, nggak harus ke kafe kok itu gitu. makin grateful ya kayaknya di situ. Betul, makin konten gitu. Terus akhirnya kalau kan pindah itu bedanya yang paling mencolok dari di kota di Jogja terus pindah ke desanya di mana sih desanya namanya? Desanya di kaki Gunung Merapi. Kaki Gunung Merapi, wow. Ya itu tadi yang ceritanya 1 minggu langsung deal itu ya. Betul. Keren sih. Ini masih proses membangun di sana? Ini udah selesai. Udah selesai? Bukan udah selesai. Lebih tepatnya kami udah pindah, tapi masih ada tukang. Jadi proses finishing kan lama. Jadi sambil kami tempati ya udah apa adanya. Itu pertama kali perbedaan mencoloknya dari kota ke desa apa itu? Mungkin yang tadi ya, kayak tadi udah dibilang kalau mau cari GoFood segala macam. Misalnya contoh, malas masak.
Ya udahlah kita jajan keluar kan gampang. Terus mau ke mall segala macam gampang. Akhirnya tapi setelah kami mengalami tinggal di desa ini, kami tuh jadi lebih bijak sama waktu Hmm, dan lebih wise. Oh lebih iya, bijak sama waktu. betul. Karena kan waktu itu terbatas. Di Alkitab juga dibilang kan pergunakanlah waktu karena hari-hari ini adalah jahat gitu. Iya, Kita tuh karena ngerasa punya banyak waktu, punya banyak pilihan, kadang kita tuh selebor loh sama waktu gitu. jadi banyak menyia-nyiakan Betul. waktu. Nah, sedangkan kalau di sini tuh bener-bener, oh iya kalau mau pergi perjalanannya kan sekian ya, worth nggak ya? Cuma ke mall, mau ngapain sih ke mall gitu? Seperlu itukah gitu? Hmm, Jadi lama-lama kita mengeliminasi pilihan yang sebenarnya nggak penting-penting banget gitu. hmm. Jadi waktu semakin berkualitas ketika sudah memilih slow living ini ya. Kalau quality time Reska dengan suami sendiri, Kalau kalau quality time, masa kalau orang-orang desa kan ngopi di teras, oh iya bener lagi. makan singkong, pisang goreng. Kalau Reska dan suami sendiri apa gitu juga? Iya gitu juga ya. Sudah Ya mulai, ampun, aku mulai sudah menua. mulai. Bener. Nggak menua sih. Kita juga, kalau saya sama istri juga jarang ke mall sih. Maksudnya udah jarang di mall. Cuman paling, bahkan ketika kita makan di kafe kita udah nggak dapet, ya masih oke, cuman udah nggak dapet feelingnya kayak dulu. Dulu kan Oh kayaknya iya kayak iya makan, iya. oh enak banget ya gitu. Sekarang kayak ya biasa gitu loh. Kayak nggak overjoy, Heeh. nggak overset. Jadi kalau ketika Ketika bisa ya ketika bisa happy, happy, tapi cuman nggak bisa ya nggak apa-apa ya. nggak apa-apa gitu, Iya bener. iya iya iya. Jadi Sama. ketika memang ketika kita dekat sama Tuhan kan rasanya tuh bukan gini, Iya betul. tapi Ya stabil ada aja. Bener gelombang, bener bener bener. cuman bukan yang up and down terlalu Iya. itu. Nah, quality time-nya seperti itu. Iya bener. Bener kan? Jadi kami tuh ada teras di Hmm. balkon. Nanti kapan-kapan berarti harus Oh, ketemu siap, bareng siap. di rumah ya. Nanti kalau Tuhan izinkan kita Iya. bisa mampir lah. Jadi balkon kami itu kan pemandangannya sawah. Astaga, duduk di balkon itu berdua sambil ngobrol. Nikmat banget ya. Nikmat banget lihat anak-anak main di bawah itu kayak, Wow. aduh, kurang apa ya hidup ini gitu. Itu Bener. lebih menyenangkan dari healing manapun mungkin. Iya. Dan tiap hari bisa healing. Dan tiap hari bisa healing. Wah, keren ya. Itu ada tetangga-tetangga nggak sih? Tetangga kita ada di belakang rumah. Hmm. Samping tuh nggak ada tapi sedang membangun. Terus seberang agak jauh. Sisanya sebelah sini tuh sawah. Jadi Wow. masih persawahan. Itu berarti benar-benar terpisah ya. Iya. Jadi rumah kami tuh bener-bener definisi rumah mewah. Mepet sawah. Semepet itu. Pindah hidup jadi lebih mewah Iya, sekarang. betul. Keren ya. Bisa jadi judul. Aduh. Memang kadangkala kalau kita pindahnya kalau ke desa, kayak saya kan tinggalnya bukan di perumahan ya, tapi di kampung ya. Kadang kalau kita di kampung juga bukan nyaman juga, tapi kadang sama tetangga-tetangga itu kan kalau kita nggak datang pertemuan nggak apa, kadang julid ya. Ya kalau ini kan definisi yang tinggal misah banget tuh. Iya. Jadi memang sawah, tetangga sawah. Tapi sebenarnya kan kami tinggal di kampung juga ya. Belakang kami kan desa kan Tapi masih perkampungan gitu. berarti ikut juga dong kehidupan kampung. Nah jujur karena baru bentar, Belum. baru ada satu acara. Waktu itu acara jatilan. Aku aja seumur hidup nggak pernah tahu jatilan itu apa. itu Ternyata kuda lumping gitu katanya ya. Iya kan, Iya. katanya suami tuh gitu. Hmm. Nah waktu Ikut itu nonton. enggak, karena kan ada proposalnya. Ya udah kita sumbang dana, tapi jatilannya tuh malam jam 8. Nah, jam 8 tuh jam kami tidur. Jam 8 udah tidur. Iya, membiasakan. Aku morning person. Anak-anak morning person. Suami sebenarnya bukan sih, tapi kan dia mengalah ya karena 1:4. 4-nya morning person, jadi dia ya udahlah ikut bangun pagi. Wah. Memang Walaupun berarti struggling. bangun jam berapa emang? Dulu tuh aku jam 3 jam 4. Sekarang demi bisa tidur lebih malam ya jam 9 masih bertahan lah. Tapi di luar jam 9 tuh udah kayak nyawaku hilang separuh. Tapi bangunnya tetap pagi-pagi. Sekarang jam 5 lah. Kalau rutinitas Reska sendiri dengan suami di sana yang berganti dari di kota apa? Yang berganti ya. Kayaknya sebenarnya overall sama loh. Sama. Karena 1 tahun sebelum
ya 2 tahun lah sebelum kami pindah. Dari pandemi ya mungkin. Oh, sudah mulai changing di situ. Changing, bener. Cuman pindah tempatnya aja ya. Heeh. Tapi sebenarnya dulu waktu awal-awal homeschool, kami kan ngerasa homeschooling itu kan kelebihannya kita punya banyak waktu, punya banyak opsi untuk memilih kegiatannya. Akhirnya coba deh tuh anak-anak lesin banyak-banyak les lah. Dan semuanya tuh sebenarnya ada alasannya, kayak renang, oh harus les renang karena suatu saat amit-amit kecebur kan bisa berenang. Oh harus karate untuk self defense. Ini banyak gitu. Tapi terus satu persatu kami kurangi juga karena ngerasa waktu itu ada fasenya tahun 2022 kali ya. Itu tiap hari tuh kami keluar rumah nganterin anak-anak les. Jadi les karate hari ini, besokannya les renang, besokannya les piano, besokannya ada yang balet. Wah, pokoknya tiap hari keluar. Ngerasa kok waktunya kok jadi habis lagi ya. Terus satu-satu kita kurasi, terus ajak anak-anak diskusi. Eliminasi. Iya, eliminasi. Terus beberapa les yang bisa kita pindah di rumah, kayak les musik gitu kan bisa di rumah. Akhirnya pilih di rumah. Tereliminasi satu-satu. Akhirnya 1-2 tahun terakhir tuh udah sangat amat jarang berpergian gitu. Terus anak-anak karena enjoy in nature, main outdoor-nya lebih banyak. Terus kami juga belajar kalau ternyata spend time di outdoor itu tuh benefitnya banyak banget. Mereka juga udah nggak sepengen itu pergi ke mall. Akhirnya kan jadi ya tambah jarang pergi keluar ya. Gitu. Jadi nggak ada yang berubah sih. Memang berarti udah dididik dari 2020, 2021 Benar, itu ya makanya. pandemi ya. Tuhan tuh kayak udah nyiapin gitu. Kalau pengalaman Reska sendiri dengan ini kan pindah itu menurut saya mungkin ada suara Tuhan atau gimana ya yang menggerakkan Reska dan suami untuk memang ini jalannya Tuhan seperti ini. Itu di titik mana? Ada nggak kayak suatu peristiwa atau suatu cerita gitu Sebenarnya yang memantapkan hati? Kalau peristiwa yang khusus tuh nggak ada. Kami punya habit itu tiap pagi saat teduh bareng, sama doa bareng, sama Bible reading. Jadi tiap pagi ya? Tiap pagi. Jadi ada 2. Satu tuh Bible reading yang tahunan. Jadi ada perikop yang harus kita baca tiap pagi, sama satu lagi saat teduh yang ada nats-nya, terus ada renungannya gitu. Terus habis itu kita doa bareng. Tapi jujur kalau pengalaman yang Tuhan tuh bilang kamu tuh harus pindah ke sini, nanti ini uangnya akan disediain, itu nggak ada pengalaman khusus kayak gitu. Nggak ada pengalaman khusus malah. Tapi waktu kita tuh punya keinginan, pengen cari tanah nih. Disampaikan gitu. ke Tuhan. Ya, disampaikan Tuhan, dibawa dalam doa. Nyari satu-satu, nanti ketemu berapa calon, terus kita visit, nggak cocok lagi, nyari lagi gitu. In a way tuh kayak Tuhan tuh lagi nuntun, in a gentle way gitu loh. Wow. Ini kayaknya bukan loh, ini kayak bukan loh. Bahkan ada satu pengalaman yang menurutku itu pasti Tuhan yang ngatur. Ada satu tanah yang kita tuh srek banget setelah 2 tahun nyari. Srek banget, kita ketemu sama yang punya. Ini tanah udah diiklanin 1 tahun. Kita juga bingung kok nggak pernah tahu iklan ini. Dan 2 hari sebelum kita datang, itu ada orang lain yang udah lihat dan minta waktu 1 minggu. Terus sama pemilik tanahnya dikasih 1 minggu buat mikir. Kita ngajak ngobrol kan, aduh Pak, nyesel banget nih. Itu kan sebagai manusia ya, karena pengen gitu. Terus nggak tahu gimana si bapak ini bilang, ya udah deh kita nih cocok loh sama kalian pas ngobrol, nggak apa-apa lah kalian kalau mau ambil tanahnya nggak apa-apa. Wah galau tuh, aduh gimana nih, apakah ini jalan gitu. Terus tapi waktu rundingan sama suami kita sama-sama ngerasa janganlah, ini kan bukan jalan yang tepat ya, benar. Padahal orangnya tuh juga belum DP. Jadi kalau kita kasarannya nge-hijack pun nggak salah, tapi kan ngerasa nggak tepat ya. Kalau kita doa ya udah Tuhan, kalau memang waktunya nih memang tepat, pasti dikasih kok gitu. 2 hari kemudian dikabarin, orangnya jadi ambil. Wah itu kayaknya hatiku potek. Aduh Tuhan, langsung mikir kenapa ya Tuhan, ini lo udah diiklanin 1 tahun loh. Pokoknya ngerasa bingung, galau, kecewa banget. Saking kecewa banget. Malam hari itu juga aku tuh nyari tanah lagi, kayak nggak terima gitu sebagai manusia. Nyari tanah lagi, ketemulah sama tanah yang mau kita beli ini. Janjian sama makelar dengan harga yang agak lebih tinggi, 2 kali lipat dibanding tanah yang tadinya kita tertarik banget.
Terus, janjian sama maklar, dia nggak bisa, terus kita bilang, "Boleh nggak kasih Sherlock-nya, kita besok mau tengok dulu." Nengoklah, nengok ketemu sama tetangga yang tinggalnya nggak jauh dari situ, ternyata beliau itu adalah anak asuh dari si pemilik rumah. Pemiliknya tuh tadinya juga dokter, yang nyiapin tanah ini untuk anaknya, tapi si anaknya ini akhirnya memilih praktek kembali ke orang tuanya, jadi nggak jadi di sini, jadi tanahnya nggak jadi dipakai. Dan emang tanah ini tuh udah ditawarin sama beberapa maklar dan harganya tuh di-up. Nah, Oh, kami tuh ketemu sama anak asuh yang ditawarin dengan harga yang normal. Terus ya itu dalam sore kok cocok, terus minta video call sama pemiliknya, nawar-nawar-nawar. 1 minggu kemudian tuh segala prosesnya dilancarin dan ternyata deal. Terus waktu udah dapet tanah ini tuh baru ngerasa, "Oh gile, dulu tuh aku pernah bilang sama suami, pengen deh punya tanah tuh deket sama sungai, deket sama gereja." Tanpa sadar setelah kita deal ya, baru sadar depan rumah tuh ada bukan sungai sih, parit kecil. Sebenarnya lebih mirip selokan kondisinya. Tapi tuh sebenarnya airnya air sungai yang mengalir untuk masuk ke sawah-sawah. irigasi itu ya? Irigasi gitu. Loh, kok ini parit kecil ya? Loh, kok hidup kami tuh di Jogja ini kan agak jarang yang Nasrani. Iya. Kristen Katolik tuh agak jarang. Tapi kami tuh hidup di lingkungan yang dekat gereja Katolik. Jadi tanpa sadar, kayak, "Hah, gile Tuhan." Nggak sadar loh waktu tertarik tanah ini tuh cuma kayak, "Kok tempatnya bagus ya? Kok dari jalan raya masuk gang, tapi kok nggak jauh ya? Kok menarik ya, udah pekarangan." Jadi nggak kepikiran itunya. Begitu deal malah ternyata impian dulu, wishlist-nya tuh kok disediain sama Tuhan ya gitu, nggak kebayang. Dan deket gereja juga. Dan deket gereja juga. Ya ampun. Itu tuh wishlist yang aku bilang sama suami, pingin banget punya rumah deket gereja. Tapi kita tahu itu tuh nggak mudah. Tanah mana, maksudnya deket gereja kan jarang gitu. Ternyata Tuhan provide. Ya ampun. Jadi kalau waktu itu Reska ngengkel ya, ngengkel sama yang caranya, yang keinginannya itu, mungkin nggak dapet yang maunya Tuhan. Betul. Begitu, ya udahlah Tuhan, walaupun agak gondok kan. Iya. Ya udahlah Agak Tuhan, gondok lah pasti. Cuman kita kayak ngasihin tangan ke Tuhan, dah terserah Tuhan, Tuhan gandeng. Bener. Ternyata dituntun ke rumput yang lebih hijau. Betul. Dan lucunya lagi, setelah kita deal sama pemiliknya, tanah yang tadinya kita tertarik ini, ditelepon lagi loh kita sama pemiliknya. Ternyata orang yang bilang jadi ambil, nggak jadi ambil. Aku tuh mikir, ya ampun, nggak kebayang timeline-nya Tuhan tuh bener-bener day by day. Itu tuh kalau meleset 2 hari aja, kita tuh bakal mungkin dapat yang itu gitu. Dapat yang itu tuh. Tapi emang bener. In a way itu tuh deket sama masjid kan. Deket banget. Dulu kita udah mikir gimana ya kalau deket masjid, 400 meter dari masjid. Disediain, malah nggak tahu deh Tuhan tuh ngaturnya luar biasa gitu. Dan itu waktunya kok itu banget ya. Memang God's time itu yang paling perfect sih. Betul. Wow, Tuhan keren tahu sih. yang terbaik itu bener. Coba kalau kita nggak nurut maunya Tuhan, ya Kalau dapatnya nggak secara sesuai. manusia memaksakan, malah pasti outputnya tuh nggak baik. Ya itu kehendak bebas yang kita serahkan ke Tuhan juga lah ya. Betul. Kalau kita ngeyel ya nggak tahu lah. Jadi kalau balik lagi ke anak-anak sekarang ya. Jadi Reska ini kan anaknya 3 ya. Iya. Terus homeschooling semua. Sebenarnya buah-buah apa sih yang didapat dari homeschooling ini? Buahnya homeschooling itu terlalu banyak. Karena ternyata bukan cuma anaknya, tapi orang tuanya juga dapat buah, cipratan buahnya, ya kan? Jadi nggak cuma anaknya yang berbuah, betul. Orang tuanya juga pun dapat. Sebaliknya, bukan homeschooling itu kan belajar. Bukan cuma anaknya yang belajar, orang tuanya harus belajar duluan. Tapi kami tuh ngerasa, makanya aku bikin terminologi kurikulumnya Tuhan. Karena kami sadar kalau sekolah itu kan sekolah yang jadul, itu kan kita diajarin untuk belajar, memasukkan informasi sebanyak-banyaknya. That's why ada exam, that's why kita harus belajar ini, dari buku ini, baca ini, nanti diuji kamu tuh tahu apa enggak. Tapi menurut kita, itu tuh udah nggak terlalu perlu, dan udah nggak terlalu relevan. Sekarang butuh knowledge apa tuh nggak tanya ChatGPT kok, gitu. Ya kan? Iya, betul. Mau tanya pertanyaan apapun tuh dijawab. Bisa dijawab. Dengan sangat
Detail. "Besti, kamu tuh butuh apa ini?" Kan dijawab dengan sangat detail, dengan cara yang menyenangkan. Jadi kalau kita tarik lagi anak-anak tuh butuhnya apa sih gitu. Ternyata suatu saat ada waktu itu masalah biola, mereka les biola udah beberapa lama, terus, one day biolanya jatuh sampai bolong. Wah, Reska yang dulu tuh udah pasti, jangankan biola jatuh, Dicaplok kayaknya anaknya. ada susu tumpah aja aku roar, apalagi biolanya bolong. Mamzila. Mamzila. Mamil, Mami mami militer. Mami militer. Terus, wah itu kayaknya pasti aku udah nggak bisa berespon dengan benar gitu. Tapi karena Tuhan tuh menuntun memberikan kurikulumnya Tuhan ini, Iya. belajar dulu sebenarnya anak-anak tuh butuhnya apa sih? Anak-anak itu kan butuhnya mengalami Tuhan lewat orang tuanya. Mereka tuh kan butuhnya dituntun sama Tuhan. Karena kehidupannya mereka ke depan kan kita nggak ada yang tahu ya. Iya. Profesi aja kalau dulu pas kita kecil profesi itu sama. Dari kita kecil udah ada profesi dokter, arsitek, ya apa desainer gitu, pengacara, lawyer. Sampai waktu kita gede masih ada. Lah kalau sekarang kan who knows profesinya tuh entah. Yang bisa satu-satunya kita kasih ke mereka tuh kan pemahaman, pengenalan akan Tuhan. Nah, ternyata mengalami Tuhan itu efeknya luar biasa ya. Kami tuh bener-bener tahu dan jadi saksi hidup kalau firman Tuhan itu tuh hidup dan berkuasa tuh bener. Jadi ternyata waktu punya apa ya kehidupan yang dipimpin sama Roh Tuhan, waktu biolanya jatuh, Tuhan tuh ingetin terus, ayo punya respon yang bener deh gitu. Kayaknya kalau waktu itu aku ngamuk setengah mati karena biolanya kan juga bukan biola yang murah. Itu mungkin mereka akan punya kepahitan loh sama biola itu terus jadi nggak nyentuh lagi gitu. Tapi karena Tuhan ingetin walaupun nggak mudah ya kayaknya aku tuh udah pengen ngamuk, udah pengen teriak, aduh gitu. Terus ya itu kurikulumnya Tuhan satu demi satu banyak kejadian lah kami ngerasa Tuhan itu ajarin responnya benar dan ternyata waktu kita bisa berespon dengan benar, anak-anak tuh lihat. Kita itu jadi saluran grace yang Tuhan kasih. Mereka itu kan kalau kita ngomong tentang Tuhan Yesus ke mereka, Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan itu. Kamu tuh butuh Tuhan. Mereka tahu, tapi kan nggak terlalu paham karena itu kan konsep yang agak abstrak ya. Iya. Tapi once mereka tuh tahu kalau ada Tuhan Yesus, itu artinya ada hidup yang diubahkan. Mereka kan bisa lihat. Ada satu kalimat yang aku suka. More caught than thought. Lebih dalam apa yang ditangkap daripada yang diajarin. Contohnya paling gampang, aku manggil anak-anak yang pertama itu kadang supaya manggilnya nggak nama lebih gampang, aku tuh beb gitu, manggil mereka berdua. Dedeknya udah diajarin manggil yang bener aja, sekarang manggilnya ikut beb, padahal kan nggak diajarin. Manggil ya. kakak-kakaknya beb. Terus, jadi anak-anak itu kan peniru yang ulung. Nah, waktu dia lihat maminya tuh berproses kayak apa, hidup, aku tiap pagi juga devotion sama mereka, sama Emma Ella. Terus nanti suami ada Bible lesson sama mereka. Jadi kami pisah. Jadi aku dulu biasa pagi-pagi membiasakan bangun tidur tuh berdoa, dengerin firman Tuhan. Nanti baru Bible lessonnya tuh sama papinya gitu. Waktu aku devotion ya apa adanya kan, belajar tentang foundation, belajar tentang grace, belajar tentang Tuhan tuh kayak apa, belajar manusia berdosa. Ya aku juga mengakui dosa-dosaku kan. Ya mami itu dulu kalian tahu kan mami itu nggak sabarnya kayak apa. Kalau ngamuk, tempernya kayak apa, teriakannya berapa oktav naiknya tuh mereka tahu. Dan mereka juga lihat maminya yang berusaha banget ngerem. Terus aku bilang, kalau bukan karena Roh Kudus, nah nggak mungkin. Udah pasti mami tuh teriak lagi loh. Udah pasti mami teriak. Termasuk waktu memilih buat homeschool, itu kan pilihan yang kami ambil dengan sadar. Tapi prosesnya kan nggak gampang ya. Karena punya idealisme, ngajarin sekali, mereka nggak paham tuh aku masih bisa ngajarin kali kedua dengan lumayan sabar. Tapi kalau 2 kali masih nggak ngerti, susah sekali gitu. Tapi mereka tuh ngalamin juga waktu maminya tuh nggak sabaran, ngamuk, kok diajarin nggak ngerti-ngerti.
sih, tapi sekarang dan biasanya jatuhnya pasti selalu nangis mereka, frustrated. Sekarang mereka waktu frustasi, aku nggak usah ngomong apapun, aku tuh nggak bisa, masih belum bisa untuk berkata-kata, "It's okay." Ini emang susah, belum bisa. Stepku belum sampai situ. Levelnya belum di situ. Levelnya masih ngunci mulut dulu supaya nggak keluar. Kan tadi udah diajarin, kok nggak bisa-bisa? Tapi udah bisa Kok diam masih salah dulu. lagi? Udah bisa diam sekarang. Udah bisa diam. Aku bilang, "Mami nggak bilang apapun. Take your time. Kalau kamu merasa ini susah, mau nggak di kamar dulu gitu. Daripada ada di situ nangis-nangis, aku nggak bisa temper lagi kan jadi nggak wise." Terus sekarang ternyata setelah lihat maminya juga berproses, mereka nangis-nangis nih, frustrated. Nanti udah calm down, balik lagi ngerjain lagi. Aku lihat tuh justru wah gile. Kita tuh nggak pernah ngajarin mereka resilient, tapi masalah resiliensinya tuh terbentuk sendiri gitu. Wow kan, jadi kayak kurikulumnya Tuhan tuh ternyata ikut anak-anak banget, tapi dimulai dari kitanya yang belajar dengan cara yang tidak mudah gitu. Ya Roh Kudus itu turun di orang tua untuk mendidik anak. Itu cara-caranya kayak Reska ini naik mobil ya. Dulu ngegas terus nggak bisa ngerem. Nggak bisa. Terus belajarnya ngerem dulu dong. Iya. Rem bisa berhenti ternyata. Terus sekarang belajar mundur. Dulu kayaknya kayak mobil tuh mobilnya lurus ngebut. Mungkin belajar slow down dulu deh, dulu. Terus belajar ngerem. Kan nggak mudah ya, dari yang biasa ngebut, ngegas. Belajar pelan. Benar, belajar pelan. Terus belajar ngerem. Benar. Terus sekarang bisa mundur. Pelan-pelan ya. By God's grace. Tapi emang bener sih. Ternyata itu ya, kita dalam homeschooling sendiri juga nggak bisa mengandalkan diri sendiri. Nggak bisa. Tetap harus mengandalkan Tuhan. Iya. Tuhan berikan Roh Kudusnya. Terus hikmatnya kita terima. Benar. Baru kita bisa turunkan ke anak. Iya. Dan itu menurut kami itu penting loh. Karena dalam hal apapun, orang-orang itu ngajarin supaya kita tuh pakai logik. Iya kan? Betul. Kita harus reasoning. Masalahnya, reasoningnya manusia, pemahaman kita kan terbatas. Tuhan itu kan yang tahu. Aku dalam satu kasusnya, ini kurikulumnya Tuhan juga ya. Waktu itu anak-anak mau ikut audisi biola. Terus aku berangkatlah sama Emma Ella yang gede. Noel ditinggal di rumah sama papinya. Nggak mau makan. Papinya yang biasa super sabar. Kali itu agak kurang sabar, di time out lah. Which is memang dulu kami melakukan time out itu terus ke Emma Ella. Terus time out, terus pulang aku tanya, "Kenapa gini-gini?" "Oh, tadi soalnya aku nggak mau makan." Ya udah diberesin. Terus waktu lagi nyetir, kejadian time out-nya tuh beberapa hari sebelum audisi biola. Nah, pas audisi biola kan cuma bertiga nih kita. Di jalan tuh nyetir sambil ngobrol sama Emma Ella. Tahu nggak dulu tuh waktu kejadian papi tuh lose the temper kayak gini. Itu kan sebenarnya karena Noel ini lagi lapar, Noel lagi irritated. Memang dia tuh lagi nggak fit. Jadi lebih bukan tantrum ya. Ya nggak biasanya lah gitu. Terus, dan papi kan agak kurang sabar waktu itu. Which is itu dulu mami papi lakuin loh. Jadi mami bilang kayak gini bukan karena mami ngerasa lebih hebat loh. Karena mami juga dulu once ngelakuin itu terus ke Emma Ella. Tapi tahu nggak, kalau mami sekarang bisa sabar, lihat Noel ini kayak gini karena dia lagi lapar ya. Oh, karena dia lagi ngantuk ya. Oh, karena dia lagi nggak fit ya. Itu kan mami lagi pakai bird's eye view. Aku tunjukin bird's eye view tuh kayak gimana sih. Ini loh, namanya aja bird's eye view. Burung tuh lihat dari atas tuh kelihatan bawah. Nah, kita manusia kan nggak punya bird's eye view. Kayak kita karena waktu itu lagi di jalan, aku bilang, nih loh di jalan, mami cuma bisa lihat di depan macet. Seandainya ini kita lagi rushing banget, bakal stres kan, aduh gimana nih waktunya, nggak cukup nih gini. Padahal ternyata setelah macet ini depan tuh los gitu. Kalau mami bisa punya bird's eye view, lihat dari atas kan, oh tenang, macetnya bentar. Di depan aman, bisa santai gitu. Nah, bisa punya bird's eye view dari mana? Dari Tuhan. Wow. Ya kan? Kita tuh akan ada begitu banyak hal yang kalau pakai logika doang, ya kayak tadi rumah itu bisa jadi salah.
Dan kalau salahnya salah yang minor mungkin masih oke. Kalau salahnya major, Iya. who knows? Jadinya hikmat itu yang kami ajarin bener-bener kamu tuh butuh wisdom dari Tuhan loh, butuh wisdom. Nah, gimana anak-anak bisa cari wisdomnya Tuhan, bisa cinta Tuhan, kalau diajarinya dengan cara yang salah gitu. Wah, keren banget. Kalau Dia belajar nah, juga. kalau itu kan tadi banyak perannya Reska. Kalau dari peran dari suami sendiri dalam Nah, homeschooling itu? kalau peran dari suami tadinya jujur 2 tahun pertama homeschool itu semua materi aku yang ngajar. Jadi kan Dan kayak mamnya, wah single betul, fighter nih. betul. Tapi memang kebanyakan itu yang dilakukan mama homeschooling. Terus Jadi peran suami sendiri? peran suami kan setiap keluarga unik ya, Iya. punya pilihannya Uniqueness. sendiri, betul. Nah, kalau di keluarga kami, suami itu kayak kepala sekolah. Aku itu dominan dalam beberapa hal, tapi untuk keputusan major aku tuh sama sekali nggak bisa ambil keputusan. Ikut kepala sekolahnya. Jadi waktu dulu mau ambil kurikulum homeschool aja tuh bingung. Jadi aku cari beberapa kurikulum, udah mempelajari, cari sampelnya. Ada 3 yang kemungkinan oke nih, presentasi nih. Aku udah nemu nih 3, 1, 2, 3. Yang ini kelebihannya ini udah panjang lebar segala macam, nggak bisa milih, pilihin. Terus dia yang milih. Ini aja lah. Decision maker-nya. Benar. Ya. Terus 2 tahun ku ajar sendiri, aku ngerasa kepayahan. Karena kan ya itu masih berjuang dengan rasa tidak sabar. Boleh nggak tolong bantuin ini? Jadi dulu pelan-pelan ditambahin. Akhirnya sekarang untuk bahasa Indonesia sama Bible itu suami yang pegang. Dan memang kan banyak yang bilang Indonesia itu negara fatherless. Padahal betul. skema di ulangan kita disuruh mengajari anak kita waktu mereka duduk, waktu berbaring, waktu tidur. Itu kan konsep homeschool banget ya. Justru aku tuh ngerasa, aku dan suami ngerasa anak-anak itu thriving banget. Itu malah lewat kehidupan sehari-hari loh. Ya balik lagi, karena kalau belajar knowledge, itu tuh sesuatu yang nggak harus dari kita loh gitu. Selama kita ajarin baca, tulis aja lah, lama-lama nanti anak-anak akan bisa keep up sendiri kok gitu. Justru banyak buah-buah yang bisa kita dapat dalam kehidupan. Mereka bisa deket sama adiknya, main bisa bertiga. Terus bisa punya compassion. Bisa, buah-buah roh itu sangat amat nampak dalam diri mereka. Bisa punya self-control. Bisa punya kejujuran, honesty. Dulu aku ada fasenya, wah, good cop, bad cop. Suami itu good cop, ini bad copnya di rumah. Nanti kok nggak ada suaranya, anak-anak buka kamar mereka, jeglek, lagi ngapain gitu. Ternyata gadgetnya lagi dipakai nonton. Gitu-gitu tuh ada fasenya. Ngabsen lah, itu orang tua yang ngabsen lah. Bener, absen banget. Jadi integritasnya anak nggak terbentuk. Betul. Jadi dulu memang anak-anak itu kami kasih gadget itu sebenarnya terbatas, cuma 30 menit sehari. Which is kan katanya orang-orang itu kan masih sehat. Iya. Tapi ya namanya anak-anak kan, kita yang orang dewasa aja bisa bablas. Iya, bablas. Apalagi mereka. Nah dulu, wah good cop, bad cop. Good cop, bad cop ya. Itu sempat jadi bad cop. Wah banget. Biasanya kan memang banyak ya kayaknya mami-mami yang otomatis jadi bad cop. Good cop-nya papanya. Benar. Itu sebenarnya kan juga toksik juga ya. Dalam keluarga ada Toxic, good cop, bad cop kan pasti betul. Mihak-mihak anaknya. Nanti kalau sama mamanya pura-pura gini, jadi sebenarnya kayak pecah kepribadian gitu. Iya, jadi anak-anak itu kan pinter ya. Tanpa sadar kita tuh kalau good cop, bad cop itu memposisikan anak-anak itu dididik jadi anak-anak yang manipulatif loh. Betul. Karena dia jadi pinter tahu triknya. Kapan nanti dia harus bisa ke mami, nanti kapan dia ke papi gitu. Manipulatif ya jadinya. Bener, itu yang pertama. Yang kedua kan sebenarnya merusak hubungan juga good cop, bad cop itu. Aku ngajar di sekolah minggu. Dan suatu saat ngajar anak-anak SD, terus kita tuh kayak care group tuh sel. Kita ngobrol bareng. Waktu itu tuh firman Tuhannya tentang sakit. Terus aku nanya ke anak-anak, pernah nggak sakit, terus berdoa Tuhan sembuhin? Enggak, dia bilang enggak, kita tuh sehat terus gitu. Terus nanya, oh kalau gitu yang suatu kondisi yang bikin kamu takut atau worry atau apa itu apa?
Dimarahin mama, semua anak di situ tuh jawabnya dimarahin mama. Semua ya? Semua. Dan ada anak-anakku juga kan. Jadi anak-anak lain pas anak-anakku juga ngomong, "Ya takut kalau mama worry kalau mami angry." Semuanya juga ngeliatin aku, terus aku, "Iya, harusnya bertobat." Jadinya itu ternyata jadi apa ya? Sampai karena aku penasaran, aku tanya tuh anak-anak itu, "Kalian lebih pilih sakit atau lebih pilih dimarahin mama?" Pilih sakit. Wah, Kan seserem sedih ya, itu ya? seserem itu loh gitu. Jadi gimana relasi sama orang tuanya itu kan dibangun. Ya itu yang penting. Nah kalau balik lagi ke good cop, bad cop, kan nggak ada relasi yang terbentuk. Iya, Jadi anak itu taat karena takut. taat Nah karena takut. tinggal tunggu aja. One day dia bisa rebel, kan pasti crash Iya. jadinya. Makanya that's why aku paham sih in a way banyak yang bilang, nanti kalau anak tambah gede, tambah nyebelin ya karena itu. Karena anaknya makin bisa punya Jadi nyambungnya ke sini ya? bener. Jadi kami tuh didik anak-anak pelan-pelan berproses. Hmm. Dimulai dari orang tuanya dulu. Mendidik anak-anak supaya mereka tuh bisa jadi anak-anak yang taat. Setelah taat itu bergesernya dari obedience itu jadi submission. Jadi taatnya itu dengan suka hati, dengan sukarela. Sukacita Benar, juga. sukacita. Jadi dia kayak sekarang kalau dulu aku zamannya bad cop itu meriksain HP lagi nonton apa enggak gitu kan harus tiba-tiba ya. Kalau tok tok tok, nah kan udah diumpetin dulu dong gitu. Kalau sekarang mau HP-nya ditinggal di atas meja ya nggak pakai gitu. Ya karena integritas sudah terbentuk juga di anak, mau dilihat mamanya mau nggak dilihat mamanya ya itu kebiasaanku ya itu aja. Iya. Nggak ada lagi timbul untuk niat untuk bohong, Benar. untuk manipulasi. Iya. Iya kan? Benar. Sebenarnya itu juga buat tumbuh kembang anak baik sih. Bener, bukan Iya. baik sih. Kalau baik Baik relatif belum ya. tentu bener, Iya. tapi benar. Benar. Di Indonesia sendiri juga sebenarnya harus banyak yang pendidikan seperti ini karena kalau enggak kan baik-baik doang, tapi Makanya nggak betul. bener. Makanya mendidik karakter itu kan penting ya. Iya betul. Kalau Reska sendiri ada firman Tuhan yang selalu dipegang nggak Reska dan suami? Maksudnya ada rema atau ayat tertentu nggak? Jujur sejak anak-anak homeschool itu kan kami ada satu habit lagi yang kami bangun bareng. Memory verse tuh jadi kami hafalin ayat firman Tuhan bareng-bareng. Nah ada banyak memory verse yang kami hafalkan bareng sampai sekarang. Tapi ya satu yang mengena banget tuh Mazmur 23. Mazmur 23. Kalau dulu aku tuh ini kan Mazmur yang terkenal ya. Iya. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Itu tuh dari dulu tuh Ya tahu gitu. tahu, tapi menurutku itu aneh, janggal. Aku tuh nggak paham kalau ternyata Mazmur kan puisi. Takkan kekurangan aku kan bahasa yang puitis ya. Tapi waktu di memory verse-nya mereka tuh pakainya ESV, English, S-nya apa ya? Aku lupa. V-nya tuh version. Pokoknya versinya ESV itu the Lord is my shepherd, I shall not want. Terus aku baru, ternyata tak akan kekurangan aku tuh kok I shall not want. Aku cari deh tuh di beberapa terjemahan lain. Versinya NIV tuh the Lord is my shepherd, I lack nothing. Aku tuh nggak kurang apapun. Versinya NLT, New Living Translation, the Lord is my shepherd, I have all that I need. Itu tuh satu kalimat itu tuh kayak ya ampun bener ya. Kan kami udah mengalami hidup bersama dengan Tuhan, konten, sekeluarga aja ngumpul, nggak ngapa-ngapain aja bahagia. Itu kan pasti karena Tuhan. Dan ternyata Tuhan itu kalau ngasih berkat itu yang paling penting apa sih? Bukan materi loh. Karena materi kan one day sangat amat bisa diambil dari kita. Iya. Barang, uang, semua apapun yang melekat dari tubuh kita kan sangat amat mudah terambil. Let's say kita punya barang apapun, senengnya setengah mati dapat handphone baru. Kalau malamnya hilang apa tiba-tiba jatuh, dijatuhin anak-anak, wah apa nggak sukacitanya tuh langsung disepit gitu ya kan. Tapi waktu Tuhan kasih berkat yang paling penting kan menurut kita kan damai sejahtera. Dan ketika udah ada damai,
ya I shall not want, udah lack Oh, nothing, udah nggak kurang apa-apa loh kita gitu. maknanya sama itu ya? Iya bener, maknanya sama tapi Hmm. kan mengerucut ya. Hmm. Jadinya ya itu yang kita hidupi sama anak-anak sih, Wah, berusaha tidak melekat sama apa yang ada di dunia ini, karena udah punya Tuhan tuh cukup gitu. keren banget. Terus Hmm. sebenarnya ini pertanyaan titipan istri lagi sih. Oke. Jadi boleh ceritain nggak sih sebenarnya kayak waktu kisah menjahit kebaya si Heeh, kembar itu? iya. Kisah menjahit, aduh itu seru. Mungkin bisa jadi penutup cerita yang bagus itu. Oke, Nah, kisah menjahit aduh, kebaya. karena waktu itu mau audisi di Audisi yang sama yang diceritain audisi tadi yang ya? tadi itu, kan orkestranya itu akan ada di keraton. Jadi harus memakai baju yang sesuai dengan standar keraton. Kebaya dong Bener, kebayanya otomatis. tapi kalau buat anak-anak tuh nggak ada yang jual. Jadi rata-rata mama-mama yang anaknya ikut audisi itu menjahitin di penjahit. Kesalahanku adalah nggak prepare, nganggep bisa beli, ternyata udah cari di mana-mana nggak ada, baru sadar kalau itu tuh harus dijahit ke penjahit. Oh, kebayanya memang khusus gitu ya? Khusus gitu, bukan kebayanya, bahannya yang khusus, Oh. gitu. Nah karena waktunya terbatas, akhirnya kan nggak bisa kalau jahit ke penjahit nggak mungkin cukup. Nah karena aku punya hobi menjahit dengan skill yang pas-pasan, Hobi tapi skill-nya skill-nya pas-pasan. pas-pasan, menjahitlah sendiri. Nah. Ya udah, terus dulu udah pernah belajar jahit kebaya, terus dilihat-lihat, oh kayaknya gampang nih, terus lihat tutorial YouTube, YouTube adalah jawabanku. Oh ini gampang nih, harusnya gini 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 gini, ya udah, terus langsung dijahit dalam semalaman tuh kayak jahit 4 jam apa 5 jam jadi satu kebaya, dan pas paginya dipakai tuh plentat-plentat. Aneh banget sampai aku tuh karena udah mau nyerah, jadi kayak udahlah nggak apa-apa dipakai dulu, nanti dari dalam dipenitiin, pokoknya gimana caranya yang penting ini bisa dipakai, tapi itu nggak bisa gitu, parah banget soalnya kebayanya. Terus nggak tahu gimana, ya Tuhan ngasih hikmat, ya itu yang tadi ya, wisdom dari Tuhan itu kan sebagai manusia kita nggak tahu lah gitu. Tuhan ngasih celing gitu, oh kayak gini caranya, terus aku coba lagi kali kedua karena bahannya juga terbatas kan, nyoba kali kedua, kayak cuma 1 jaman lebih itu udah jadi satu kebaya. Dicoba bagus banget, dipakai pas, di titik itu tuh aku baru sadar, wah gile ya ternyata memang kalau kita ngandelin manusia tuh nggak bisa. Reasoning-nya manusia tuh Ngandelin ada, YouTube bener jadinya. ngandelin YouTube bener sih, bukan ngandelin manusia ya. Reasoning-nya manusia terbatas, dan itu kan jadi bahan devotion-nya tahun lalu. Anak-anak tuh aku ajak devotion bareng, jadi waktu itu kita eliminasi satu-satu. Kita bisa waktu itu belajar tentang knowledge. Kita tahu knowledge dari mana? Dari senses. Tahu ini kursi ya kita Merasakan. raba, ini kursi. Tahu itu bunga kita lihat, jadi senses. Tapi senses tuh bisa menipu nggak? Bisa. Waktu itu kita belajar ada beberapa eksperimen, kalau pensil dimasukin ke gelas isi air kan dia bengkok, Patah itu ya. patah. Terus kita belajar ini bisa dicoba di rumah ya. Iya. Kalau kita merem, sambil kepala kita miringin, terus suruh jalan lurus tuh nggak bisa, miring. Padahal kita merasa udah jalan lurus. Jadi kita tuh nggak bisa depend on senses. Depend yang kedua apa? Manusia selalu bilang depend on reasoning, logika, pakai logika. Ini kurang logika apa? Aku udah belajar ilmu jahit, udah lihat tutorial YouTube, orang udah melakukan, failed. Bisanya gimana? Ya hikmat dari Tuhan, ya wisdom, ya doa, minta Tuhan tolong, aduh Tuhan mau jahit kebaya nggak tahu gimana caranya. Pagi-pagi seling dapat hikmat dari Tuhan, it works gitu. Jadinya ternyata ya memang dalam menjalani hidup, pesan kita ke anak-anak, jangan pernah ngandalin reasoning sebagai manusia, jangan pernah ngandalin kekuatan dari manusia, karena kita ini super terbatas, ya Tuhan yang omnipotent, Tuhan yang omniscient, Tuhan yang maha tahu, ya Tuhan yang bisa jadi jawaban atas semua hidup kita gitu. Betul banget. Kalau Rizka sendiri ikut komunitas apa sih sebenarnya? Aku ikut komunitasnya Lilies of the Valley. Lilies of the Valley. Ya itu homeschooling yang Charlotte Mason based dan Kristen Katolik. Terus kami ada grup online. Terus nanti akan ada meet up-nya lewat Zoom juga. Sama ada lokalnya, Jogja ketemu, Semarang juga ada, Jakarta juga ada. Ya saling menguatkan satu sama lain. Karena kan namanya mama-mama tuh problem utamanya biasa burnout.
stres ngurus anak. Biasanya burnout, pelariannya me time. Me time-nya banyak. Antara ya nonton, jalan-jalan, drama Korea itu me time-ku dulu, drama Korea sampai kecanduan. Ternyata itu ya memang Nggak bener. salah banget. Ternyata waktu bisa mendisiplinkan diri journaling, Bible study sendiri, jadi bukan sama suami, jadi itu kupisah, ada Bible study, benerin yang namanya mother culture. Kita tuh me time itu beda sama me time-nya dunia, me time-nya kita. Kan ada yang bilang, you cannot pour from the cup, kalau cupnya itu cuma separuh, harus penuh, makanya harus me time. Tapi siapa sih yang bisa memenuhi cupnya kita? Kan ya Tuhan. Jadi me time kita tuh balik lagi harus sama Tuhan. Wow. Jadi buat mama-mama yang ngerasa stuck, ngerasa burnout, ngerasa stressful dalam hal parenting, ngerasa sering kayak hilang arah karena kok ngedidik anak susah banget. Ya balik lagi kita sama Tuhan tuh pasti bisa gitu. Tinggal mengandalkan Tuhan aja. Wah, keren banget. Thank you banget, wah obrolannya mantap banget sih tentang keputusan besar yang diambil oleh keluarga Rizka dan suami dan anak-anak juga itu sangat dituntun Tuhan sih kalau menurutku pribadi. Terima kasih buat sharingnya. Thank you juga. Nanti kalau Tuhan izinkan kita bisa ketemu lagi lah kapan buat ngobrol lagi. Will do. Buat teman-teman yang nonton boleh like, subscribe, komen, dan share. Nah, apalagi kalau kamu kenal dengan Rizka. Teman-temannya pasti banyak juga. Iya. Jangan lupa di subscribe Ya, oke. Thank you. Thank you.